Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida Sencana Rukmi dengan NIM 8778050815. Saya berasal dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pre-Servis UT Jakarta. Hari ini saya akan membuat video praktik keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan bertanya dan keterampilan menjelaskan. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Apakah semuanya baik? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah, jika hari ini anak-anak merasa baik dan sehat. Ibu berharap anak-anak dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat, dengan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, apakah ada yang masih ingat tentang materi pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang sudah kita pelajari minggu lalu? Baik, yang ingin menjawab, harap angkat tangan terlebih dahulu. Silahkan Fabian menjawab. Tepat sekali Fabian, luar biasa. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis cerita anak. Siapa saja yang bisa menyebutkan apa saja kelompok jenis-jenis cerita anak? Diandra, apakah bisa menjawab? Betul sekali, Diandra sudah menyebutkan 3 dari 5 jenis cerita anak. Apakah ada yang bisa melengkapi jawaban Diandra tentang jenis cerita anak lagi? Ana, silakan menjawab. Betul sekali Ana. Jadi jenis-jenis cerita yang cocok untuk anak SD dikelompokkan menjadi 5. Yaitu yang pertama ada cerita jenaka. Cerita jenaka ini adalah cerita yang mengungkapkan tentang hal atau tingkah laku tokoh-tokohnya yang lucu. Yang kedua ada cerita dongeng, cerita yang didasari oleh angan-angan atau khayalan. Baik, yang ketiga adalah cerita fabel, yaitu cerita yang menggunakan hewan-hewan sebagai tokohnya. Yang keempat ada cerita legenda, yaitu cerita yang sudah ada sejak zaman dahulu. Lalu yang kelima ada cerita mite atau mitos yang berkaitan dengan kepercayaan kuno, seperti kehidupan para dewa-dewa atau kehidupan makhluk halus. Anak, siapakah di sini yang suka atau sering membaca buku? Wah, bagus sekali anak-anak suka membaca buku. Kira-kira buku apa saja ya yang sudah anak-anak baca? Ibu mau tahu. Sarah, buku apa saja yang sudah pernah kamu baca? Wah, good job Sarah. Jadi cerita Kancil dan Buaya merupakan cerita fabel dan cerita Malin Kundang merupakan cerita legenda. Apakah di sini ada yang pernah membaca cerita lain? Ibu bangga sekali semua anak-anak di sini suka membaca. Lanjutkan dan jangan lupa untuk membaca cerita-cerita anak yang lain ya. Baik, setelah mempelajari materi tentang jenis-jenis cerita anak, hari ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur pembangun yang ada di cerita anak. Sebelumnya di sini apakah ada yang tahu apa saja unsur-unsur pembangun cerita anak? Belum tahu semua? Minggu lalu Ibu sudah memberikan kertas cerita. Kira-kira isi ceritanya apa ya? Apakah semuanya sudah membaca di rumah? Wah, luar biasa sekali. Anak-anak semua sudah membaca cerita yang Ibu berikan. Coba, Angkasa, apakah kamu bisa menceritakan kembali tentang siapa saja tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita, lalu karakter atau sifat tokoh-tokoh tersebut, lalu di manakah latar tempat berlangsungnya cerita tersebut, dan lain-lainnya. Silakan Angkasa. Angkasa, bagaimana jawabannya? Baik, untuk sekarang Angkasa belum bisa menjawab. Apakah ada teman-teman Angkasa yang lain yang bisa membantu menjawab? Ya, Arka silahkan.
Wah, luar biasa sekali Arka. Mari kita berikan tepuk tangan semuanya. Arka sudah bisa memahami beberapa unsur pembangun cerita anak. Jadi, hal-hal yang sudah disebutkan Arka tadi adalah beberapa contoh unsur pembangun cerita angsa dan kura-kura. Untuk selanjutnya, elemen atau unsur pembentuk cerita yaitu terdiri dari tema dan amanat. Yang kedua ada tokoh, yang ketiga ada latar, yang keempat ada alur dan atau plot, yang kelima ada sudut pandang, dan yang keenam ada gaya bahasa. Untuk hari ini kita akan mempelajari 4 unsur pembangun cerita terlebih dahulu, yaitu tema, amanat, tokoh, dan juga latar. Tema di setiap cerita sama halnya dengan pondasi bangunan. Anak-anak, apakah ada yang tahu kira-kira pondasi apa saja yang digunakan untuk membangun sekolah ini? Ya, betul sekali. Hal-hal yang disebutkan tadi adalah beberapa bahan yang merupakan pondasi terbangunnya sekolah dan ruang kelas ini. Sama halnya dengan tema jugalah yang menjadi pondasi, elemen, atau unsur yang pertama harus ada dalam sebuah cerita. Nah, seperti cerita Angsa dan Kura-Kura tadi, jadi cerita Angsa dan Kura-Kura bisa bertema tentang nasihat kehidupan, tentang persahabatan, dan bahaya dari sifat sombong, serta tidak bisa menahan diri. Jadi cerita ini menyoroti pentingnya kerendahan hati dan kepatuhan terhadap saran baik untuk menghindari kemalangan diri. Jadi kura-kura yang tadi bersifatnya angkuh. Dia akhirnya merugi karena tidak mendengarkan pesan baik dari angsa. Unsur kedua adalah amanat. Cerita anak pada umumnya mengandung ajaran tentang moral, tentang pengetahuan dan keterampilan. Jadi, hal-hal yang menjadi tujuan pengarang seperti itulah yang disebut dengan amanat. Amanat disampaikan secara implisit maupun eksplisit. Implisit adalah melalui percakapan atau tingkah laku para tokoh, sedangkan eksplisit disampaikan melalui pengarang, biasanya pada tengah atau pada akhir cerita. Menyampaikan seperti seruan, saran, peringatan, anjuran, larangan, berkenaan dengan gagasan yang mendasari cerita itu sendiri. Seperti cerita Angsa dan Kura-Kura tadi, apakah amanatnya atau pesan moral yang ada dalam cerita tersebut? Jadi amanat atau pesan moralnya adalah diam adalah pagar kebijaksanaan atau pentingnya kontrol diri. Jadi dari kisah ini ditutup dengan pelajaran agar kita tidak mudah pamer dan harus bersyukur dengan diri sendiri agar tidak bernasib malang. Unsur ketiga yaitu ada tokoh. Tokoh ini adalah individu yang mengalami peristiwa di dalam cerita pada umumnya berwujud manusia. Namun tetapi bisa juga berwujud binatang atau benda yang diserupai sebagai manusia. Unsur keempat yaitu adalah latar. Jadi latar ini berkenaan dengan tempat, ruang, dan waktu tergambarnya dalam sebuah cerita. Sebagai terperinci, latar itu meliputi ada penggambaran lokasi geografis, termasuk topografi, pemandangan, sampai keadaan perincian, perlengkapan sebuah ruangan, pekerjaan, atau kehidupan sehari-hari para tokoh. Lalu selanjutnya ada waktu berlakunya kejadian, masa sejarahnya, lalu musim terjadinya, lingkungan agama, moral, serta intelektual sosial para tokoh. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga semua pelajaran yang telah kita pelajari bersama tadi dapat diingat-ingat dengan baik dan dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.